Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya, kita analisa. Tren sedang naik ya guys ya ini ya. Saya lihat di daily dulu ya. Nah ini betul ya, analisa video entry sebelumnya. Nah sudah menembus inducement daily ya, teman-teman masih ingat ya. Nah ini ya guys ya, ini adalah inducement di daily ya, artinya low-nya sudah valid. Oke. Nah kalau entry kemarin kita hold guys, wah ini terbang ke Uranus guys, jadi kaya raya kita. Oke, kita lihat dulu di H4 nya. Di H4 nya, oh ya, kita review dulu aja ya sebentar ya. Jadi kita kalau belajar baik profit maupun loss, kita review guys, kita evaluasi supaya progres kita dalam belajar itu semakin bertambah gitu. Kita mengerti kenapa profit, kenapa loss gitu ya. Oke, kemarin kita marking ini inducement daily, yang ini inducement H4 ya. Coba lihat guys, inducement H4 kena artinya low valid H4 sudah ada. Nah coba lihat guys, setelah inducement kena, dia membuat struktur minimal ABC. Coba lihat A, B, C dan menuju inducement daily. Nah itu bisa jadi sebuah metode guys, gitu. Asik ya. Tapi apakah selalu seperti itu? Ya tidak ya, tergantung analisanya. Pola retracement pun itu tidak selalu wave ABC ya. Jadi ada beberapa pola yang kemungkinan terjadi, sudah saya jelaskan di video masterpiece ya. Oke. Sekarang kita ke time frame H1 nya. Sebentar ya guys ya. Ini, nah ini ya guys ya. Kita kemarin buy di sini ya, untuk target di inducement H4 dan inducement daily di atas ya. Untuk analisanya teman-teman bisa tonton ulang videonya ya. Oke, sekarang kita mulai analisa ya. Jadi analisa lanjutan dari yang kemarin, kita update analisanya. Sebentar, saya lihat di H4 nya ini. Oke, saya akan cari bos terakhir guys. Nah berarti kita cari low valid ya, yang di break ya. Ini ya guys ya, ini low validnya. Mengapa ini low valid ya? Karena mengambil inducement di sebelah kiri ya, ambil pullback terdekat, dia naik ya, kemudian harga turun kan. Nah turun ini di break, tapi shadow break guys ya, ini masih sweep, jadi belum bos valid. Oke, lalu di sweep lagi nih sama shadow. Nah ini juga belum valid guys ya. Kemudian baru ini sah gitu loh ya. Jadi candle bearish ini yang memvalidkan. Oke, jadi ini adalah bos terakhir di H4. Berarti lower high yang valid itu di sini ya, trading range bagian atas ya, yang paling tertinggi. Saya markingkan aja ya. Nah ini ya guys ya, ini adalah lower high yang valid ya, trading range bagian atas. Jadi nah ini perspektif H4 masih bearish ya, biasnya ya. Low-nya juga sudah valid ya, berarti kita sudah mendapatkan trading range bagian bawah ya. Jadi seperti ini. Nah ini guys trading range kita ya. Langkah selanjutnya apa? Nah paling enak kita ini guys, pakai Fibo ya sebagai panduan ya, panduan harga diskon premium ya. Sebentar saya pasangkan dulu. Nah di sini ya, jadi batas atas sama batas bawah. Nah ini guys, harga sudah di 1/4 bagian atas ya, di harga premium. Nah sekarang kita cari entry point yang berpotensi untuk sell ya, karena ini bias di H4 itu masih sell.
entry point-nya sebentar. Ini saya gambarin dulu aja. Ini ya guys ya, candle bearish ini ya yang mempunyai shadow tertinggi ya. Nah tapi sudah termitigasi ya. Nah ini ada sisa unmitigated shadow guys. Sebentar ya. Nah ini ya guys ya. Jadi ada unmitigated shadow di sini dan dia ada respon ya. Itu ada engulfing. Oke. Coba kita cari dulu entry point yang lain ya. Di sini ya ini guys. Sisa yang ekstrim ini guys ya, karena semuanya sudah termitigasi ya. Nah, ini enggak. Oke. Ini juga enggak ada ya, sudah termitigasi semua. Lalu nah ini guys. Candle bullish ini ya guys ya. Ini sebagai order blocknya ya. Dia di ekstrim ya, di lower high yang valid. Nah, di sini itu ditransfer guys ke candle sebelahnya ya. Jadi ini adalah entry point terakhir. Nah, sekarang kita ada dua POI ya guys ya. Ini di time frame besar juga di H4. Nah, berarti gini, saya di entry di POI pertama ini saya akan ini konfirmasi entry aja ya. Saya akan lihat di lower time frame apakah ada konfirmasi. Di H1-nya inducement sudah diambil ya. Tapi di atasnya itu masih sweep liquidity. Oke. Kita coba lihat di M30-nya. Nah ini lebih jelas ke M15 ini guys kelihatannya. Sebentar ya. Nah ini guys ya, ini lebih jelas ya. Ada real choke di sini guys ya. Apakah teman-teman melihatnya? Oke, saya markingkan ya. Di sini sudah ada real choke guys ya. Jadi ini tuh low valid ya. Ya, low valid yang di break. Nah, sudah menjadi real choke, artinya biasnya sekarang sell di M15 ini. Supaya lebih mudah, saya gambarkan boss terakhir ya untuk uptrend di M15 ya. Ini guys, high valid ya. Kenapa? Karena mengambil inducement di sebelah kiri ya, pullback terdekat. Oke, dia turun, kemudian high validnya di break. Nah, berarti high tersebut adalah valid ya. Ini sudah ada boss ini, boss terakhir di M15 ini ya. Jadi ini adalah boss terakhirnya. Clear ya guys ya. Jadi di M15 tren naik, boss terakhir, lalu low validnya ini di break. Artinya sudah ada sinyal perubahan tren di M15-nya. Nah, ini dijadikan konfirmasi guys, gitu. Nah, di atas itu semua sweep liquidity ya. Coba kita bahas ya ini ya. Nah, ini ya guys ya. Jadi dari high sini tadi ya, yang awal mula real choke, dia naik itu, nah ini hanya sweep liquidity. Ya, ini hanya sweep liquidity. Kemudian sebelah kanannya juga ya, masih sweep liquidity. Jadi ini tidak menjadi real choke dibalas real choke. Ngerti ya guys ya? Oke. Jadi real choke ini masih berpotensi kuat untuk nanti menjawab menjadi boss gitu loh. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dari atas. Kita akan analisa. Harga turun ya. Nah, ini guys, seru guys ya. Dari bawah sini itu akan menjadi valid jika kena inducement atau pullback sebelah kirinya. Di manakah dia? Ayo kita gambarkan inducementnya ya. Jadi ini adalah inducement guys ya, pullback terdekat yang harus diambil supaya low-nya menjadi valid ya. Nah, berarti enak guys. No inducement no setup. Nah, ini ada inducement ini. Kita tinggal menunggu inducement ini tersentuh. Lalu kita cari setupnya. Gitu. Ayo kita langsung cari entry point-nya ya.
yang dekat dengan inducement ini. Nah ini guys, ada drop base drop ya. Ini adalah kawasan SND supply ya, drop base drop. Tapi ini sudah termitigasi ya oleh inducement itu sendiri ya. Cuman di sini ada sisa unmitigated shadow ya. Lalu di atasnya ada lagi ya guys ya. Jadi nah ini guys ya, candle bearish ini itu adalah order block terkuat di bumi ya. Nah di transfernya di candle di sebelahnya di bullish itu. Oke, saya harap sudah clear ya guys ya analisanya ya. Kita dapat POI, kemudian kita akan konfirmasi entry di LTF-nya ya. Nah ini guys, coba lihat ini. Saya melihat Quasimodo guys ya. Ini bahu kirinya ya. Jadi ini adalah level Quasimodo. Nah, jadi semakin pede ya kita ya untuk entry ya guys ya. Jadi ada Quasimodo, ada order block terkuat di bumi. Nah, kita tinggal hajar sell aja nanti guys ya. Nah, ini ya guys ya. Quasimodo itu tadi berada pada body engulfing di H4-nya. Nah, ini sudah terkonfirmasi Quasimodo-nya ya. Gitu. Nggak perlu menunggu. Jadi kita hajar sell aja nanti langsung. Nah coba lihat, untuk TP pun kita dikasih tunjuk loh guys oleh Vibo Musang ya. 0 di shadow terluar ya, 100 di close candle ya. Ada CB1 initial break ya, kemudian berhasil ngebreak support terdekat ya. Ini CB1. Nah kita bisa TP di 161 untuk normal pullback dan 261 untuk maksimum pullback gitu. Enak ini guys ya, RR-nya besar ini nanti. Saya akan TP maksimum di 261 guys ya. Di sini ada order flow. Dia turun ya, last selling before buy. Rangkuman singkat, H4 bias masih sell, ada 2 POI ya. Untuk lebih amannya di M15 ada konfirmasi entry real chok. Ya, entry pointnya berupa order block terkuat di bumi dan Quasimodo ya. Untuk panduannya di H4 sendiri ada CB1. Oke. Nah ini guys ya, ini juga ada order block ya. Jadi di sini untuk TP-nya ya, di sini juga ada unmitigated shadow. Coba kita lihat. Nah ini ya, tepat di 261 ya. Jadi sudah lengkap semua analisa kita. Kita akan semakin yakin, semakin pede untuk entry. Oke. Kita akan sell limit ya guys ya. Kita jebak itu yang namanya big guys. Big trader kita jebak ya di dalam apa namanya Quasimodo dan order block terkuat di bumi. Ya, tunggu sebentar ya guys ya. Sudah pasang perangkap. TP1 di low M15 untuk jadi bos, TP2 nya di tengah-tengah di level 161, TP3 nya yang terakhir di level 261 ya. Jadi setup kita sudah komplit semua guys ya. Tinggal kita tunggu hasilnya saja. Doakan profit ya guys ya. 1 week later. Oke, masuk perangkap OB terkuat di bumi. Sekarang langsung ke kerak bumi. Asik, hit TP1 dan 2 ya guys ya. Jadi tinggal TP3. Nah ini tinggal satu layer ya. Ini sudah lumayan ya guys ya. Pakai strategi TP bertahap ya, untuk mengamankan profit, untuk memperbesar equity ya. Jadi equity kita safety. Wih, marketnya luar biasa guys ya. Kayak roller coaster ya, naik turun.
Nah ini ya guys ya, yang Jumat kemarin ya, kena order block terkuat di bumi ya, harga langsung dipaksa turun oleh OB terkuat. Ini apakah ada news ya, saya nggak tahu. Coba kita lihat di TradingView ya guys ya. Time frame sebentar. M15 ya. Ini di mana ya posisi OB-nya? Nah, ini ya guys ya. Kita entry point-nya di OB terkuat di bumi ini di Jumat kemarin. Saya markingkan ya. Nah, ini ya. Lalu OB terkuat di bumi ini ditransfer di candle bullish ya. Oke, sekarang kita akan lihat ini ya. Apakah kemarin Jumat ada news ya guys ya? Sebentar. Ini di setting ya. Nah, ini saya hilangi. Oke, jadi bisa lihat news sebelumnya ya. Nah, ini ya guys ya. Kita untuk menjadi bos di candle bearish ini. Nah, ini guys. Ini ada Michigan ini ya. Consumer sentiment ya itu ya. Oh, berarti ada news ya. Nah, news ini berarti bisa ini guys, apa namanya? Mempercepat TP ya. Nah, ini ada lagi ya. Beberapa hari yang lalu juga ya. Oh, ini PPI ya. Jadi candle bearish yang besar itu, wih, parah ya guys ya. Atas bawah ya dia ya. Jangan takut ya guys ya sama news ya. Pokoknya kita ada trading range aman guys ya. Nah, sebentar, yang ini tadi kita sudah TP2 itu, ini apa ini ya? Oh, headline for XAU USD. Oh, kayak berita-berita gitu ya. Nah, ini nih saya nggak paham guys ya. Saya murni analisa teknikal ya. Saya perkuat analisa teknikal. Nah, ini ada apa lagi nih? Hari apa ini? 18 Juli retail sales. Oke. Ya, saya tidak menguasai news ya guys ya. Saya fokus belajar analisa teknikal. Yang penting saya tahu market structure yang valid, itu sudah nyaman guys ya. Jadi fundamental atau news ya, itu hanya akan mempercepat TP guys, juga SL-nya. Di balik kata lelah, ada kamu yang selalu menjadi alasanku untuk tidak menyerah.